chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love. Pernyataan Vladimir Putin tentang mobilisasi parsial dan petunjuk tentang kemungkinan penggunaan senjata nuklir. Dimaksudkan, antara lain, untuk mendinginkan para pemarah tidak hanya di Barat, tetapi juga di antara politisi populis di Ukraina. Dalam pidatonya, Presiden Rusia Vladimir Putin menekankan, tujuan Barat adalah kehancuran negara kita. Pidato televisi Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin yang telah lama ditunggu-tunggu oleh masyarakat, yang diumumkan Selasa malam, dilangsungkan pada Rabu pagi. Putin mengumumkan mobilisasi sebagian cadangan militer. Hanya warga negara yang saat ini berada dalam cadangan dan, terutama, mereka yang pernah bertugas di jajaran angkatan bersenjata, memiliki spesialisasi militer tertentu dan pengalaman yang relevan yang akan dikenakan wajib militer untuk dinas militer. Orang yang dipanggil untuk dinas militer sebelum dikirim ke unit harus menjalani pelatihan militer tambahan dengan mempertimbangkan pengalaman operasi militer khusus. Selain itu, semua kontrak dinas militer, biasanya 3 hingga 12 bulan, yang saat ini berlaku diperpanjang tanpa batas waktu. Putin mengatakan konflik saat ini diprakarsai oleh Barat demi satu tujuan yakni mencari kehancuran dan disintegrasi Rusia. Dia mengatakan Barat telah mendukung kebencian internasional, mempromosikan infrastruktur ofensif NATO di dekat perbatasan Rusia dan mendorong Rusofobia. Sedangkan Menteri Pertahanan Sergei Shoigu mengatakan, video, laporan Sputnik, bahwa 300.000 tentara cadangan akan dikerahkan. Wajib militer dan orang yang sedang belajar tidak akan dikirim ke Ukraina. Dia juga mengatakan bahwa sejauh ini 5.937 tentara Rusia tewas selama perang di Ukraina. Jumlah ini tidak termasuk milisi DPR dan LPR, atau kelompok Wagner, yang melakukan sebagian besar pekerjaan garis depan dan karenanya menderita korban yang lebih tinggi. Shoigu menyebutkan kerugian Ukraina sekitar 62.000 tewas dan sekitar 50.000 terluka. Ini perkiraan terendah. Total cadangan militer Rusia, yakni warga yang telah menjalani pelatihan militer, adalah 25 juta. Rusia juga memiliki peralatan yang diperlukan untuk mempersenjatai kekuatan ini. Ada desas-desus bahwa Ukraina sedang mempersiapkan serangan habis-habisan, memobilisasi dan mempersiapkan unit baru dari Kiev dan lebih jauh ke barat untuk dorongan besar melawan pasukan Rusia dan milisi. Butuh beberapa bulan untuk mempersiapkannya. Ukraina akan membutuhkan lebih banyak peralatan dan amunisi dari barat, termasuk tank barat dan kendaraan tempur infanteri, dan belum melatih pasukan untuk menggunakannya. Ukraina mungkin hanya berniat untuk melancarkan serangan di musim semi. Seruan mobilisasi yang diumumkan oleh Rusia sekarang dapat dimaksudkan untuk menarik Kiev ke dalam peluncuran prematur ofensif umumnya. Pasukan Rusia yang dimobilisasi akan memakan waktu sekitar 3 bulan untuk siap berperang. Rusia dengan demikian dapat melancarkan serangannya sendiri selama musim dingin. Sementara itu, pekerjaan defensif terus-menerus akan menurunkan stamina unit Ukraina yang saat ini berada di atau dekat garis depan. Dengan kekuatan 300.000 pasukan tambahan, jauh melampaui 100.000 hingga 150.000 yang saat ini berkomitmen untuk perang. Pasukan Rusia dapat mengubah taktik mereka dari langkah lambat menjadi perang manuver skala besar dengan serangan berat di kedalaman operasional garis depan. Belarus, sekutu Federasi Rusia, juga bersiap untuk perang. Negara ini bisa memotong jalur pasokan dari barat ke Ukraina di bagian barat negara itu. Jika serangan Ukraina saat ini terhadap warga sipil dan infrastruktur di Rusia dan wilayah Donbas berlanjut, kita dapat melihat pasukan Rusia mulai merusak infrastruktur Ukraina dalam skala besar. Jaringan listrik dan kereta api akan menjadi target pertama. Sekarang sarung tangan sudah dilepas. Dalam wawancara Presiden Putin berbicara tentang jalur kontak sepanjang 1.000 km. Secara alami, itu harus dijaga oleh subdivisi unit dan formasi militer yang hanya akan menahan front ini. Sekarang, tidak ada cukup orang untuk mengendalikan ruang sebesar itu. Siapa yang memenuhi syarat untuk mobilisasi parsial?
Pertama-tama adalah penembak senapan bermotor, pasukan tank, penembak, peluncur roket. Juga, kemungkinan besar, petugas sinyal dan awak pesawat. Mengenai personel medis, ada keraguan besar untuk mengirim mereka langsung ke garis depan. Tetapi dokter sudah ditugaskan di kantor pendaftaran dan pendaftaran militer, perlu untuk melakukan pemeriksaan medis terhadap peserta yang dimobilisasi. Tidak mungkin pasukan khusus, pasukan terjun payung, dan marinir yang akan dimobilisasi. Tampaknya masalah personel tidak begitu akut di sana, tetapi ini mungkin juga. Rekrutmen relawan adalah mereka yang memiliki pengalaman tempur. Dan dalam kasus ini, mengingat banyaknya warga Rusia ikut beroperasi-operasi di Suriah, sumber daya mobilisasi sesuai dengan kriteria yang ditentukan sangat besar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times